Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Miskiyah dalam Apel Keenuan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca Bismillah supaya apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang sunnah dan bid'ah. Sudah membaca belum materinya? Iya, kalau belum kita nanti akan membahasnya di sini. Simak baik-baik ya. Yang kita bahas pertama adalah tentang sunnah. Sunnah pengertiannya ada dua macam, yaitu secara bahasa dan istilah. Yang kita bahas dulu adalah pengertian sunnah menurut bahasa. Apa pengertian sunnah menurut bahasa? Yaitu jalan atau perilaku baik terpuji maupun tercela. Itu adalah pengertian sunnah menurut bahasa. Sekarang pengertian sunnah menurut istilah. Pengertiannya adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan. Sudah bisa dipahami anak-anak? Itu adalah pengertian sunnah baik secara bahasa maupun istilah. Coba selanjutnya kita lihat contoh dari sunnah supaya kalian bisa lebih paham. Contohnya adalah melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat tarawih, berjabat tangan ketika berjumpa, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari perbuatan sunnah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita membahas tentang bid'ah. Bagaimana pengertian bid'ah? Ada yang tahu? Pengertian bid'ah itu juga meliputi dua macam, yaitu pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Pengertian bid'ah menurut bahasa berasal dari kata ibtida. Apa itu artinya? Yaitu menciptakan sesuatu tanpa didahului contoh sebelumnya, baik hal yang terpuji maupun tercela. Itu pengertian bid'ah menurut bahasa. Sekarang pengertian bid'ah menurut istilah. Ayo, siapa yang tahu? Iya, pengertian bid'ah menurut istilah adalah hal baru yang tidak diamalkan oleh sahabat, tabi'in, dan tidak berdasarkan dalil syar'i. Itu pengertian menurut istilah. Dan pengertian bid'ah menurut istilah itu juga sama dengan pengertian dari bid'ah dolalah. Jadi bid'ah dolalah pengertiannya sama dengan pengertian bid'ah secara istilah. Selanjutnya kita membahas tentang pembagian bid'ah. Bid'ah itu ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang tercela. Menurut Imam Syafi'i, beliau mengelompokkan bid'ah menjadi dua macam. Apa saja? Yang pertama adalah bid'ah dolalah. Yang kedua adalah bid'ah mahmudah. Kalian tahu apa arti dari bid'ah dolalah? Bid'ah dolalah itu adalah bid'ah sesat atau tercela. Sedangkan bid'ah mahmudah adalah bid'ah terpuji atau baik. Kemudian, apa yang dimaksud dengan bid'ah dolalah itu? Baik, bid'ah dolalah adalah setiap hal baru yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma, dan asar. Jadi bid'ah dolalah itu tadi sekali lagi adalah yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma, dan asar. Itu pengertian bid'ah dolalah. Kemudian kalau bid'ah mahmudah adalah setiap hal baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma, dan asar.
yang tidak bertentangan. Jadi bid'ah mahmudah itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Asar. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat contohnya. Contoh dari bid'ah dolalah: penolakan pendapat Khulafaur Rasyidin, mengkafirkan dan memusyrikan orang-orang muslim tanpa bukti, membuat teror dan kerusakan di mana-mana, melaksanakan sholat maghrib 4 rakaat dengan sengaja. Seperti yang kalian lihat, contoh-contoh tersebut itu adalah bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Asar. Makanya contoh itu termasuk dari bid'ah dolalah. Sekarang kita lihat contoh dari bid'ah mahmudah. Contohnya, mengumpulkan orang untuk sholat tarawih di masjid. Ini baik atau tidak? Baik ya. Kemudian membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Contoh ini bisa kita lihat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Asar. Jadi contoh tersebut merupakan contoh dari bid'ah terpuji atau baik, atau disebut dengan bid'ah mahmudah. Sampai sini paham? Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa bid'ah yang dianggap baik oleh syara adalah termasuk bid'ah mahmudah atau hasanah. Bid'ah yang dianggap buruk oleh syara adalah termasuk bid'ah dolalah. Sedangkan selain kedua itu dikategorikan mubah atau boleh. Oleh karena itu, para ulama membagi hal-hal yang termasuk bid'ah dalam arti bahasa ke dalam 5 hukum syara. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi berapa bagian tadi? Menjadi 5. Apa saja pembagian bid'ah itu? Yang pertama adalah bid'ah wajibah. Yang kedua adalah bid'ah mandubah. Yang ketiga, bid'ah mubahah. Yang keempat, bid'ah muharramah. Dan yang terakhir adalah bid'ah makruhah. Ini adalah menurut Imam Nawawi. Jadi dibagi menjadi 5 bid'ah. Dan penjelasan tentang bid'ah kali ini itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan ini kita hanya membahas tentang pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Jadi itu anak-anak tadi penjelasan tentang sunnah, bid'ah, dan juga pembagian bid'ah. Saya kira untuk pertemuan kali ini meskipun singkat, saya berharap kalian bisa menangkapnya dengan baik. Untuk itu saya akhiri pertemuan kali ini, dan Bu Mis mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang dan ada kesalahan. Terima kasih, saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.